Selamat pagi, Mbak Renata. Baik, Pak Evata, kami ingin bertanya, Trump ini sudah ultimatum Iran untuk buka Hormuz dalam 48 jam. Waktunya ini makin sedikit. Menurut Anda, akankah ancaman Trump akan menjadi kenyataan atau hanya gertakan semata? Baik, kita bisa mencoba melihat ya bahwa memang ada pola yang tergambar sangat jelas sekali. Bahwa sebenarnya Donald Trump di sini memainkan tekanan chaos ya. Dia mengatakan bahwa akan melakukan satu serangan bombardir yang luar biasa, pangkalan-pangkalan, tempat-tempat rudal, bahkan juga infrastruktur sipil juga menjadi target ya. Nah, tapi ini bisa dikatakan menjadi salah satu strategi Amerika untuk menghukum Iran. Itu pandangan dari Amerika Serikat. Mereka mengatakan bahwa mereka harus membuka selat ini dalam waktu secepatnya. Akan tetapi, kalau kita lihat kembali strategi yang dilakukan oleh Iran, ini cukup cerdik sekali. Mereka sudah memiliki pengalaman dalam perang kapal tanker ya, tahun 1987 sampai 88. Di sana bukti nyata bahwa mereka mampu menunjukkan resiliensi yang cukup kuat. Jadi apakah kembali lagi, apakah Donald Trump hanya cuma isapan jempol atau dia cuma bermain-main? Saya kira dia tidak sedang bermain-main, tetapi opsi-opsi yang nanti akan dilaksanakan adalah opsi-opsi satu tekanan yang nanti benar-benar akan membuat Iran dan juga seluruh pihak akhirnya menegosiasikan ulang lagi apa yang sudah terjadi kali ini. Iya, Pak Evata, kita juga melihat bahwa sebenarnya ultimatum ini sudah dikeluarkan oleh Donald Trump berulang kali. Kali ini apakah serangannya akan lebih besar atau seperti apa menurut Pak Evata? Yang pasti pangkalan listrik ya, atau pusat listrik booster itu akan diserang. Terus juga titik-titik di mana arsenal dari Iran itu juga seperti Isfahan ya, yang sudah diserang oleh Israel, dan juga Fordo, serta berapa jembatan-jembatan. Jadi nanti pertama yang akan diserang adalah listrik dulu. Setelah listrik nanti dipadamkan, kita bisa melihat bahwa kondisi politik dan juga kondisi ekonomi Iran yang kian tercekik membuat mereka akhirnya mengalami satu kondisi yang cukup tertekan. Nah, apabila ini diserang lagi, maka tekanan ini akhirnya menjadi maksimal. Nah, selanjutnya nanti akan ada jembatan-jembatan penghubung sipil dan juga penghubung militer. Nah, ketika ini nanti dihancurkan, maka Donald Trump mengatakan power plant day, dan yang kedua adalah bridge day. Jadi keduanya ini akan tidak berjalan beriringan, tetapi nanti akan bertahap. Jadi Donald Trump sekarang berupaya semaksimal mungkin untuk menang secara politik begitu. Karena dia merasa bahwa perang ini ada perpanjangan tanah politik. Jadi dia merasa bahwa semua ejekan yang ada dan sudah diberikan kepadanya harus memberikan dampak produktif lagi untuk Donald Trump. Maka ini merupakan kesempatan Donald Trump untuk menunjukkan kredibilitasnya kepada dunia. Itu yang dipikirkan oleh Donald Trump dan juga disupport oleh Israel yang kian menyerang secara decisif ya, dan juga makin lama akhirnya makin masuk ke dalam titik-titik utama dari IRGC itu sendiri. Tapi begini Pak Evata, kita tahu juga Iran sebenarnya sudah merespons tidak akan tinggal diam. Menurut Pak Evata, serangan balik yang akan dilakukan Iran ini melihat Donald Trump yang mengancam sedemikian rupa, apakah serangan dari Iran ini bisa untuk mengcounter dari Amerika Serikat ini menurut Pak Evata? Ya, jadi titik tekannya yang dibawa oleh Iran ini cukup cerdas. Jadi Iran ini awalnya memang ketika kita lihat secara kekuatan ya, kekuatan militer, kita tahu bahwa udara itu dimiliki oleh Israel dan Amerika. Pasukan darat ini kita lagi menunggu apakah nanti opsi darat ini akan dilancarkan, tapi Amerika bilang tidak. Nah, kalau di laut dan juga strategi serangan retaliasi dari Iran dan juga upaya mereka untuk mengontrol Hormuz, inilah titik yang membuat semua negara akhirnya berhati-hati begitu untuk melakukan eskalasi jenis apapun. Makanya Rusia dan Cina juga akhirnya mengatakan bahwa mereka harus menegosiasikan hal ini dan menyampaikan kepada negara Teluk juga agar jangan sampai ini terjadi eskalasi akhirnya merugikan semua pihak. Dan yang paling menarik adalah Houthi ya, dengan pegangan mereka di Selat El Mandeb, Bab El Mandeb, ini tanda bahwa ada dua titik yang ditekan oleh Iran. Nah, kalau satu titik dibuka, misalkan Hormuz dibuka, Bab El Mandeb tutup, sama juga Israel nanti rugi gitu. Jadi semua titik akhirnya terkunci. Inilah yang cukup menarik dimainkan oleh Iran ya, bahwa mereka tidak takut sama sekali dan silakan saja mereka menyerang atau membunuh. Mereka ini seperti ular hydra ya. Jadi kepala dipotong tumbuh lagi, kepala dipotong tumbuh lagi. Jadi mereka tidak takut dalam atrisi perang asimetris hari ini. Itu yang saya lihat.
Mhm. Sudah ada respons juga dari Iran, tapi yang kita tahu kan sebenarnya juga jalur perundingan ini sepertinya masih juga jalan begitu ya dari Iran dan US. Nampaknya masih ada negosiasi begitu. Nah ini seberapa seberapa tinggi harapan untuk akhirnya diplomasi itu bisa berjalan lancar dan tidak ada eskalasi yang semakin meningkat, Pak Fatah? Ya, pertama, negara-negara seperti Cina dan juga Rusia ini memainkan strategi axis of evasion. Jadi mereka itu menang perang tanpa mengeluarkan pasukan sedikit pun atau darah yang tumpah gitu. Mereka memainkan satu upaya untuk mendukung Iran, memberikan diplomasi, memberikan tekanan ya secara internasional. Mereka mensupport intelijen, mereka mensupport satelit-satelit mereka dan lain sebagainya lah. Tetapi kita bisa melihat bahwa kondisinya negara-negara tersebut belum menunjukkan satu tekanan yang benar-benar nanti akan mengubah situasi. Karena apa? Apa yang sekarang dialami oleh Amerika Serikat dianggap sebagai titik yang cukup memalukan. Jadi mereka tetap akan melakukan satu agresivitas yang benar-benar maksimal untuk menunjukkan bahwa saya tidak bermain-main begitu. Itu yang diharapkan oleh Amerika Serikat. Tetapi kalau nanti titiknya akhirnya cukup merugikan secara ekonomi dan Amerika mulai kehabisan darah dalam perang kali ini secara politik ya, karena keinginan Donald Trump ini adalah menang secara politik dan perang ini ada perpanjangan dari politik, itu yang sedang dituju gitu. Maka nanti kemungkinan akan ada 10 resolusi yang disetujui oleh kedua belah pihak, baik dari Iran dan juga dari kan Iran mengajukan 15. Nah mungkin Amerika nanti Iran mengajukan 5 ya, Amerika mengajukan 15. Nanti depannya kita akan melihat mungkin ada 10 poin yang akhirnya bisa didiskusikan kembali dan mungkin bukan deeskalasi tetapi gencatan senjata. Jadi Amerika Serikat mengatakan bahwa kami ingin gencatan senjata, tapi caranya bagaimana? Nah Israel ini kan dia membunuh semua pimpinan-pimpinan politik yang akhirnya menyebabkan diplomasi ini tidak berjalan begitu. Karena kan sekarang kondisinya IRGC ini kan berupaya semaksimal mungkin untuk bertahan dan memberikan tekanan secara maksimal juga. Mereka mengatakan bahwa mereka sudah dihianati berkali-kali. Jadi makin sulit karena fakta antara yang disampaikan secara publik ya dengan fakta yang terjadi di lapangan ini malah berbeda tekanannya. Demikian. Baik, Pak Fatah, juga Anda menarik membahas bagaimana Tiongkok dan juga Rusia ini juga mulai bergerak ya dalam perundingan mengenai konflik di Timur Tengah ini. Menurut Anda seberapa efektif nantinya yang akan dilakukan baik Rusia dan juga Tiongkok untuk bisa setidaknya mendorong adanya proses deeskalasi di antara Iran dan juga Amerika Serikat, Pak? Ya, pertama bahwa kita tahu bahwa kondisi Rusia juga sangat sulit hari ini melawan Ukraina. Ukraina akhirnya menusuk ya berapa titik-titik dan ini cukup berbahaya. Dan kita juga bisa melihat bahwa sebenarnya perang asimetris ini tidak dikuasai oleh banyak negara. Tetapi saat ini Ukraina malah membantu negara-negara Teluk. Nah ini akhirnya membuat bahwa perang ini bisa menjadi panjang. Nah kemungkinan Rusia dalam posisi kali ini hanya menawarkan opsi-opsi perdamaian. Dan juga nanti dia akan menyampaikan kepada dunia bahwa tekanan yang dilakukan adalah tekanan untuk kebaikan dunia. Ya, tetapi mereka belum menunjukkan satu upaya khusus untuk melakukan operasi militer. Apabila Amerika Serikat masih menggunakan strategi superioritas udara, darat atau laut. Selama itu masih berada pada posisi yang cukup prima dan perang ini adalah perang militer ke militer, politik ke politik, itu masih bisa diterima. Tetapi kalau nanti ke depan Amerika rencana menggunakan nuklir, nah ini dunia akhirnya bangkit ya dan akhirnya mereka mengatakan bahwa oh ini tidak main-main dan ini harus segera dihentikan. Nah kita juga lihat bahwa Pakistan dan Cina ini secara back channel itu terus mengupayakan agar ada perdamaian dan sebenarnya dulu ya sebelum ada operasi-operasi seperti ini harusnya diplomasi itu terjadi di Cina begitu dan itu sudah bocor kajian intelijennya di mana-mana bahwa Cina mempersiapkan tempat tersebut. Tetapi Amerika masih belum mau dan Iran juga merasa bahwa ini belum sampai titik tekan di mana Amerika harus merasakan bahwa mereka cukup rugi dalam perang ini. Nah inilah yang menyebabkan keduanya juga akhirnya semakin sulit. Tapi upaya untuk membuka diplomasi dan upaya untuk mengajak semua pihak untuk berhenti ini sudah mulai terasa. Akan tetapi hegemoni Cina dan Rusia kali ini diuntungkan. Rusia unggul secara ekonomi ya. Cina juga dengan pembayaran
yuan dan USDT, tanda bahwa dolar nanti ke depannya bisa terkurangi ya kekuatan hegemoninya mereka, tetapi pada datanya memang dolar memang sekarang masih meningkat. Nah, ini akhirnya menjadi paradoks, semua menjadi paradoks. Baik, Pak Evata, ini juga yang menarik karena kita lihat, coba kalau kita rincikan satu-satu, mungkin kita mulai dari Rusia.